karena kita milih. Cek, cek. Nggih, boten lah. Terakhir masuk sekolah di Lian. Karena swasta bukan masuk Pak ini. Karena swasta, nggih. Di swasta. Halo, Assalamualaikum Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjang. G, sehat Bu Tati. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuwun. Sekedap saya tak pakai kerudung rumiyin. Monggo monggo nggih. Tadi menikah saudaranya Pak Dahlan. Kan, saudaranya Pak Dahlan. Oh, kan Magetan beliau. Oh, ya, nggih. Magetan. Beliau ini teman Magetan. Yang punya pondok Pak Dahlan Nisan itu ada pondoknya Pak Bu di Magetan. Masih saudara. Oh, sama beliau. Nggih, di Magetan. Nggih. Ya.
Tapi kalau sarangan naik, Pak. Kerjanya sarangan. Betul. Kabupaten. Oh iya. Orang dulu memang ini bukan ini apa selatan yo. Wah, utara ya kok. Memang ya nyambung kan Jogja, itu sama ya. Dulu kan satu ya. Klaten di masih kan Solo Jogja dibuka ya sudah untuk Jogja. Nah, itu di mana? Oh, iya. Pak, iya. Jadi Pak, iya. Itu berarti. Oh iya, betul sate lele. Sebenarnya kan sate lele. Lemak. Habis dari mana? Menika sampun siap, Prof. Popi Sugeng Enjang sedaya kemawon. Nggih. Bagaimana kalau kita mulai aja? Inggih, monggo siap, Prof. Di sini masih kurang satu pengujinya sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa sudah. Oh, inggih. Jalan aja nggih. Baik, Inggih, Bu, siap, Prof. sudah siap nggih, Bu Iva. Sehat ya, Bu Iva. Mm-mm. Baik, kalau begitu saya mulai saja. Belum datang? Oh, mau naik. Kita langsung aja. Baik, eh, kita mulai. Inggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, semoga kita sehat semuanya juga. Amin. Mau ujian juga sehat, nggih, Bu Iva. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Bu Tati, ya, yang Matur nuwun. inilah menyempatkan waktunya di hari libur ini, nggih. Inggih, Prof. Pak Dr. Sodik, matur nuwun Pak Sodik sudah Sabtu-Sabtu begini hadir di kampus. Juga mungkin sebentar lagi ada Pak Isyadi, ini sudah di lantai 1 katanya. Dan selamat untuk Bu Iva Naning, ya sudah pada tahapan yang akhir di perkuliahannya di Magister Manajemen Universitas Widya Gama Malang. Bu Iva, hari ini Bu Iva ujian tesis, ujian yang terakhir ya. Eh, saya beri waktu untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Mungkin coba diatur waktunya sehingga tidak lebih dari 15 menit ya Bu Iva untuk mempresentasikan, dan setelah itu saya akan memberikan kesempatan pada penguji 1 dan penguji 2, dan yang berikutnya adalah para penguji dalam hal ini juga pembimbing juga sebagai penguji. Mungkin seperti itu. Bu Iva sudah siap? Bismillah, siap Bapak. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Rahayu Puji Suci SE MSMM, Ibu Dr. Dr. Anda Tati Mulyati SEMM, Bapak Dr. Sodik SE MSI AK. Selamat pagi, mohon izin saya Iva Naning Mafia ingin menyampaikan hasil penelitian saya
tentang pengaruh interpersonal kompetensi dan transformational leadership terhadap adaptive performance pegawai dengan knowledge sharing sebagai mediasi. Studi kami lakukan pada pengurus barang inventaris pemerintah Kota Madiun. Izin Bapak melanjutkan. Latar belakang dari penelitian kami adalah adanya transformasi digital dan tuntutan adaptasi ASN. Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 menempatkan ASN sebagai aktor utama penyelenggara pemerintahan yang dituntut profesional dan berkompetensi tinggi. Per Desember 2025, Kota Madiun memiliki 3.464 ASN, termasuk di dalamnya 134 pengurus barang inventaris yang ada di tiap SKPD atau unit kerja. Dengan latar belakang jabatan yang berbeda, pengurus barang inventaris memiliki tugas menata usahakan, menginventarisasi, dan melaporkan barang milik daerah. Urgensi adaptive performance ASN, dinamika kerja pemerintahan yang kompleks, seperti perubahan kebijakan, teknologi, dan efisiensi anggaran nasional yang berfokus pada output kinerja, menuntut ASN memiliki adaptive performance tinggi. Hal tersebut sejalan dengan core value ASN berakhlak, yaitu nilai adaptif. Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan SIPD RI dan SIPD EBMD secara penuh di Kota Madiun. Aplikasi tersebut menggantikan SIPD dan SIMDA BMD lama, sehingga implementasi ini menuntut kemampuan adaptasi cepat dan dari ASN agar akurasi, ketepatan waktu, dan akuntabilitas pelaporan aset daerah tetap terjaga demi mendukung opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah. Fenomena yang terjadi, implementasi SIPD RI dan SIPD EBMD di Kota Madiun masih menghadapi berbagai tantangan nyata seperti keterlambatan laporan aset, kesalahan input dan misklasifikasi aset dalam sistem yang baru, rendahnya koordinasi antar unit dalam penerapan sistem baru, serta adanya keterbatasan ASN di tiap SKPD yang menyebabkan pegawai merangkap tugas, sehingga waktu pembelajaran sistem dan praktek berbagi pengetahuan sangat terbatas. Data menunjukkan ketepatan penyampaian laporan di semester 1 hanya 62%, dan di semester 2 turun 53%, sehingga masih diperlukan peningkatan kapasitas ASN, terutama kemampuan adaptif di era transformasi digital. Research gap dari penelitian saya, yang penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji pengaruh variabel bebas terhadap kinerja individu, seperti kinerja individu, OCB, dan motivasi kerja secara umum, belum spesifik pada adaptive performance. Yang kedua, inkonsistensi temuan. Pada temuan Sigit Kurnianto dan Sriningsih 2024 serta Ardiansah Diantanti 2025, transformational leadership terbukti positif signifikan terhadap kinerja. Namun, transformational leadership tidak signifikan pada studi yang lain, yaitu pada penelitian Mukti et al. 2024. Research gap yang ketiga, knowledge sharing belum menjadi mediator. Mayoritas studi menempatkan knowledge sharing sebagai variabel independen langsung, seperti penelitian Astuti Suhana 2023 dan Yulita et al. 2025. Yang keempat, belum banyak penelitian yang mengintegrasikan keempat variabel yang kami teliti dalam konteks implementasi SIPD RI dan SIPD EBMD pada ASN pengurus barang inventaris. Kebaruan penelitian ini memposisikan knowledge sharing sebagai variabel mediasi, perspektif yang belum banyak diteliti secara komprehensif dalam konteks adaptive performance ASN, khususnya pengurus barang inventaris. Yang kedua, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan keempat variabel, yaitu interpersonal kompetensi, transformational leadership, knowledge sharing, dan adaptive performance dalam konteks implementasi SIPD RI dan SIPD EBMD yang menuntut kemampuan adaptasi tinggi dari aparatur pemerintah daerah. Urgensi penelitian ini penting untuk mengisi research gap terkait peran knowledge sharing sebagai mediator, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah Kota Madiun dalam memperkuat kesiapan adaptasi ASN di era digitalisasi tata kelola aset daerah. Ada 7 rumusan masalah dari pengaruh langsung, yaitu pengaruh interpersonal kompetensi maupun transformational leadership terhadap adaptive performance, pengaruh interpersonal kompetensi maupun transformational leadership terhadap knowledge sharing, apakah knowledge sharing berpengaruh terhadap adaptive performance. Lalu ada pengaruh tidak langsung,
yaitu apakah interpersonal kompetensi maupun transformational leadership berpengaruh terhadap adaptive performance melalui knowledge sharing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh interpersonal kompetensi dan transformational leadership terhadap adaptive performance pengurus barang inventaris Kota Madiun, baik secara langsung maupun melalui mediasi knowledge sharing. Ada 4 teori utama yang menjadi landasan dari penelitian ini, yaitu interpersonal competency model oleh Spitberg-Kupach, teori transformational leadership oleh Bass 1985, social exchange theory Blau 1964 dan Human 1958, serta social cognitive theory oleh Bandura tahun 1986. Ada 23 penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk penyusunan kerangka konseptual dari kami. Seluruh penelitian terdahulu belum mengintegrasikan knowledge sharing sebagai mediator antara kompetensi dan kepemimpinan terhadap adaptive performance pada konteks ASN pengurus barang inventaris. Hubungan antar variabel kemampuan berinteraksi antara interpersonal kompetensi dan adaptive performance sesuai dengan teori person environment fit oleh Christoph menegaskan bahwa penyesuaian diri efektif terjadi ketika individu menyelaraskan diri dan kemampuan dengan tuntutan lingkungan kerja. Lalu kemudian hubungan antara transformational leadership dengan adaptive performance, pemimpin yang transformasional menumbuhkan motivasi dan kepercayaan, berpikir inovatif untuk para bawahan. Hubungan interpersonal kompetensi dengan knowledge sharing, dimensi knowledge donating dari knowledge sharing lebih menuntut impersonal pegawai, yaitu karena sifatnya bersifat sukarela membagikan informasi kepada orang lain. Hubungan antara transformational leadership dengan knowledge sharing, dimensi knowledge collecting lebih terdorong oleh transformational leadership karena lewat intellectual stimulation dan inspirational motivation memotivasi pegawai untuk mencari dan menyerap pengetahuan. Hubungan knowledge sharing dengan adaptive performance, berbagi pengetahuan memungkinkan pegawai memperoleh wawasan baru dan menyesuaikan diri dengan perubahan secara lebih efektif berdasarkan teori organizational learning. Kerangka konseptual dibangun berdasarkan research gap dan teori organisasi. Dari kerangka konseptual yang dibentuk ada 7 hipotesis yang diajukan. Hipotesis 1 sampai hipotesis 5 menganalisis pengaruh langsung dari interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance. Hipotesis 2, pengaruh diduga bahwa transformational leadership berpengaruh terhadap adaptive performance. H3 diduga interpersonal kompetensi berpengaruh terhadap knowledge sharing. H4 diduga bahwa transformational leadership berpengaruh terhadap knowledge sharing. H5 diduga bahwa knowledge sharing berpengaruh terhadap adaptive performance. Kemudian ada pengaruh tidak langsung atau indirect, yaitu diduga bahwa interpersonal kompetensi berpengaruh terhadap adaptive performance melalui knowledge sharing, dan H7 diduga bahwa transformational leadership berpengaruh terhadap adaptive performance melalui knowledge sharing. Definisi operasional variabel interpersonal kompetensi terdiri dari 5 indikator dan 10 item. Transformational leadership terdiri dari 4 indikator dan 12 item. Knowledge sharing terdiri dari 5 indikator dan 10 item, serta adaptive performance terdiri dari 9 indikator dan 18 item. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Data diolah menggunakan SPSS, lanjut menggunakan SMPLS untuk menguji pengaruh antar variabel. Subjek yang diteliti adalah ASN pengurus barang inventaris. Objeknya adalah pengaruh interpersonal kompetensi dan transformational leadership terhadap adaptive performance melalui knowledge sharing. Dan lokasi penelitian berada di Pemkot Madiun, terutama di BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku koordinator pengurus barang inventaris. Populasi yang digunakan adalah 134 pengurus barang inventaris dengan sampel dengan teknik sampel jenuh atau sensus, karena populasi relatif kecil dan homogen sehingga seluruh populasi dijadikan responden. Instrumen dan pengumpulan data menggunakan kuesioner skala Likert 1-5 disebar melalui Google Form, sedangkan data sekunder menggunakan laporan barang milik daerah, peraturan, dan jurnal pendukung.
validitas dan reliabilitas diuji menggunakan Smart PLS 4. Ada 3 tahapan. Yang pertama statistik deskriptif menggunakan SPSS, analisis inferensial, outer model dan inner model menggunakan Smart PLS, dan analisis mediasi menggunakan bootstrapping. Analisis efek mediasi menggunakan bootstrapping untuk menentukan kriteria dari mediasi, apakah full mediation, atau partial mediation, atau no mediation. Pengujian hipotesis menggunakan tes statistik dengan kriteria terpenuhi lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Hasil dari penelitian deskriptif karakteristik responden, mayoritas responden berusia 36 tahun ke atas, berjenis kelamin laki-laki, memiliki pendidikan akhir D4 atau S1, menduduki jabatan staf atau pelaksana, berstatus PNS dengan masa kerja kurang dari 10 tahun. Statistik deskriptif variabel untuk interpersonal kompetensi memiliki rata-rata tinggi yaitu 4,06 dengan indikator yang tertinggi adalah emotional support dengan nilai rata-rata 4,17. Transformational leadership memiliki rata-rata tinggi 4,21 dengan indikator tertinggi inspirational motivation dengan nilai rata-rata 4,25. Artinya, pegawai mampu memberikan dukungan dan empati kepada rekan kerja, serta pemimpin mampu memberi motivasi dan inspirasi yang jelas kepada pegawai. Statistik deskriptif berikutnya yaitu knowledge sharing, memiliki rata-rata 4,29 atau sangat tinggi, dengan indikator tertinggi adalah anggapan bahwa berbagi pengetahuan adalah hal yang baik dengan nilai rata-rata 4,37, lalu adaptive performance memiliki rata-rata 4,01, dengan indikator tertinggi adalah pegawai aktif mengikuti pelatihan dan pembelajaran dengan nilai rata-rata 4,22. Ini menandakan bahwa pegawai berpandangan positif terhadap aktivitas berbagi pengetahuan, serta pegawai memiliki kemauan yang tinggi untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi kerja. Visualisasi outer model menampilkan hubungan antara setiap indikator dengan konstruk latennya. Nilai outer loading dari seluruh indikator berada di atas 0,7, mengkonfirmasi bahwa setiap indikator valid dan reliable mengukur konstruknya masing-masing dalam model PLS yang dikembangkan. Hasil evaluasi, nilai reliabilitas indikator atau IR semuanya di atas 0,7, sehingga memenuhi syarat reliabilitas indikator. Lalu nilai reliabilitas konsistensi internal, Cronbach's alpha maupun composite reliability memiliki nilai lebih dari 0,7 sehingga dinyatakan reliable. Kemudian validitas konvergen dihitung dengan menggunakan nilai AV, semuanya lebih dari 0,5 sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Lalu validitas diskriminan dihitung dengan cross loading, semuanya berstatus valid karena indikator memiliki loading tertinggi pada konstruknya masing-masing dibanding konstruk lain. Lalu Forner-Laker criterion juga sama, valid karena nilai akar AV diagonal lebih besar daripada korelasi antar konstruk, sehingga bisa disimpulkan model pengukuran dinyatakan valid dan reliable sehingga layak dilanjutkan ke pengujian inner model. Visualisasi inner model menampilkan koefisien jalur PET antar konstruk laten. Seluruh hubungan antar variabel menunjukkan arah positif. Nilai R-square adaptive performance sebesar 0,722 dan knowledge sharing 0,742 mengindikasikan kemampuan penjelasan model yang kuat atau substansia. Nilai VIF seluruhnya kurang dari 5 menunjukkan tidak terjadi masalah multikolinearitas antara konstruk independen. Koefisien determinasi baik dari adaptive performance maupun knowledge sharing menunjukkan bahwa variabel endogen dapat dijelaskan dengan variabel eksogen dalam model. 72,2% adaptive performance bisa dijelaskan oleh interpersonal kompetensi, transformational leadership, dan knowledge sharing, sedangkan 74,2 knowledge sharing bisa dijelaskan oleh interpersonal kompetensi dan transformational leadership. Nilai Q-square lebih dari 0 menunjukkan model memiliki predictive relevan yang baik. Lalu effect size semua ada nilai menunjukkan besarnya pengaruh variabel eksogen kepada endogen. Nilai tertinggi ada pada pengaruh interpersonal kompetensi terhadap knowledge sharing serta transformational leadership pada knowledge sharing. Yang kelima, PET koefisien menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh antar konstruk, semuanya
bernilai positif. Hasil pengujian hipotesis dilakukan menggunakan bootstrapping pada Smart PLS, tingkat signifikasi 95% atau alfa 5%, nilai T-table sama dengan 1,96. Diterima jika tes statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Dari semua hipotesis, nilai tes statistik lebih dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05 sehingga semua hipotesis diterima baik pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung atau melalui mediasi. Analisis klasifikasi mediasi. Mediasi knowledge sharing pada pengaruh interpersonal kompetensi dan adaptive performance baik jalur langsung maupun jalur tidak langsung signifikan sehingga interpersonal kompetensi meningkatkan adaptive performance secara langsung maupun melalui knowledge sharing. Knowledge sharing dianggap sebagai mediasi parsial atau partial mediation. Kemudian H7 mediasi knowledge sharing pada transformational leadership terhadap adaptive performance juga mediasi parsial karena jalur langsung bernilai positif signifikan dan jalur tidak langsung juga signifikan. Pembahasan hasil penelitian, H1 diterima, interpersonal kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptive performance dengan T statistik 4,754 dan p-value 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik kemampuan komunikasi, kerjasama, dan membangun hubungan, semakin tinggi kemampuan pegawai beradaptasi terhadap perubahan sistem kerja dan digitalisasi. H2 diterima, transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptive performance dengan T statistik 2,971 dan p-value 0,003. Artinya kepemimpinan yang inspiratif memberikan motivasi dan arahan yang jelas mampu meningkatkan kesiapan pegawai menghadapi perubahan organisasi. Yang ketiga, H3 diterima, interpersonal kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing dengan T statistik 5,543 dan p-value 0,00. Hubungan kerja yang baik dan komunikasi yang efektif mendorong budaya berbagi pengetahuan antar pegawai. H4 diterima, transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing dengan T statistik 5,626, p-value 0,000. Kepemimpinan transformasional menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, sehingga pegawai lebih aktif bertukar informasi dan pengalaman. Yang kelima, H5 diterima, knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptive performance dengan T statistik 2,863 dan p-value 0,004. Pertukaran pengetahuan membantu pegawai lebih cepat memahami perubahan prosedur kerja dan penerapan teknologi. Pengaruh mediasi dan interpretasi hasil. H6 diterima, knowledge sharing terbukti memediasi secara parsial pengaruh interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance. Ditunjukkan oleh jalur tidak langsung yang signifikan, yaitu T statistik 2,712 dan p-value 0,007. Artinya kemampuan interpersonal meningkatkan kemampuan adaptasi baik secara langsung maupun melalui peningkatan aktivitas berbagi pengetahuan. H7 diterima, knowledge sharing juga memediasi secara parsial pengaruh transformational leadership terhadap adaptive performance dengan T statistik 2,368, p-value 0,018. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional meningkatkan kemampuan adaptasi pegawai melalui penguatan budaya berbagi pengetahuan. Responden yang dinominasi pegawai berusia matang lebih dari 36 tahun mendukung kemampuan berkomunikasi antar pegawai. Dominasi pendidikan D4 atau S1 mendukung tingginya knowledge sharing karena kemampuan literasi dan keterbukaan terhadap informasi lebih baik. Mayoritas responden merupakan staf pelaksana sehingga sangat bergantung pada arahan pimpinan dan pertukaran pengetahuan dalam menjalankan tugas serta masa kerja sebagai pengurus barang yang kurang dari 10 tahun menunjukkan pentingnya knowledge sharing untuk mempercepat adaptasi terhadap sistem pengelolaan. Secara keseluruhan, seluruh hipotesis H1 sampai H7 diterima, sehingga interpersonal kompetensi, transformational leadership, dan knowledge sharing merupakan faktor penting dalam meningkatkan adaptive performance pegawai. Kesimpulannya, 1. Interpersonal kompetensi mampu meningkatkan adaptive performance didukung oleh emotional support dan conflict management. Yang kedua, transformational leadership mampu meningkatkan adaptive performance didukung oleh inspirational motivation dan individual consideration. Yang ketiga, interpersonal kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing pegawai.
Yang keempat, transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing. Yang kelima, knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap adaptive performance. Yang keenam, knowledge sharing memediasi secara parsial pengaruh interpersonal kompetensi dan terhadap adaptive performance. Dan yang ketujuh, knowledge sharing memediasi secara parsial pengaruh transformational leadership terhadap adaptive performance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan adaptive performance pengurus barang inventaris Kota Madiun memerlukan sinergi antara kemampuan individu, interpersonal kompetensi, transformational leadership, dan knowledge sharing sebagai faktor pendukung. Implikasi teoritis yang pertama memperkuat teori interpersonal kompetensi, yang kedua memperkuat teori social exchange teori, yang ketiga memperkuat teori transformational leadership, dan yang keempat memperluas kajian knowledge sharing sebagai mediasi parsial, serta mengkontribusi pengembangan teori adaptive performance yang dipengaruhi kombinasi faktor individu, kepemimpinan, dan organisasi. Implikasi praktis yang pertama bagi pemerintah Kota Madiun untuk melakukan penguatan interpersonal kompetensi melalui pelatihan komunikasi interpersonal, kegiatan team building, forum koordinasi, serta budaya kerja yang terbuka dan saling mendukung untuk peningkatan knowledge sharing dan adaptive performance. Yang kedua, pemerintah Kota Madiun mendukung pengembangan pimpinan kemampuan transformational leadership, yaitu kemampuan memberikan inspirasi, motivasi, dukungan, dan arahan jelas agar tercipta lingkungan kerja yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pembelajaran. Yang ketiga, pemerintah Kota Madiun memfasilitasi forum diskusi rutin, community of practice, pendampingan teknis, coaching, serta sistem manajemen pengetahuan yang terstruktur seperti bank pengetahuan digital dan dokumentasi praktek terbaik. Dan yang keempat, pemerintah Kota Madiun dapat menyelenggarakan workshop, bimbingan teknis, dan pendampingan penggunaan SIPDRI dan SIPDE-BMD agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sistem, prosedur kerja, dan tuntutan administrasi. Ada dua keterbatasan penelitian ini, yaitu satu, hanya dilakukan pada pengurus barang inventaris Kota Madiun. Dua, terbatas pada variabel-variabel di atas. Faktor lain seperti kompetensi digital, kesiapan terhadap perubahan, budaya organisasi, dukungan organisasi, serta pelatihan pengembangan SDM belum diteliti. Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu memperluas objek penelitian pada instansi atau organisasi sektor publik lain. Yang kedua, menambahkan variabel lain seperti digital kompetensi, readiness for change, organizational culture, organizational support, innovation, atau job satisfaction untuk meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan adaptive performance. Demikian presentasi kami. Atas perhatian Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Baik, Bu Ivan Aning telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Monggo penguji pertama mungkin di sini adalah Bapak Dr. Istiadi. Monggo silakan. Oke, terima kasih Prof. Rahayu dan para penguji yang lain. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Pak Naning ya, karena pada tahap ini telah sampai pada tahap akhir studi, yaitu ujian tesis atau tugas akhir. Saya melihat ya dari tesis ini sudah cukup lengkap dan cukup baik menurut saya. Perlu mungkin kami konfirmasi terkait dengan topik ya. Jadi ini studi kasus pada pengurus barang inventaris pemerintah Kota Madiun. Baik. Sementara saya melihat ya banyak respondennya itu guru ya Mbak. Iya, mungkin bisa dijelaskan korelasi beberapa responden. Persepsi saya waktu itu adalah para pejabat dan pengelola barang di Pemda Kota Madiun ya. Ternyata respondennya banyak guru, karena guru itu mesti literasinya sudah tinggi begitu. Bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Istiadi. Jadi pengurus barang inventaris itu adalah petugas. Jadi di tiap
di tiap unit kerja itu ada kalau pengelola keuangan dan pengelola aset. Pengelola keuangan tuh dari seperti bendahara, PPK, KPA seperti itu. Kalau pengelola barang itu ada pengguna barang itu kepala unitnya, kepala unit kerjanya, lalu ada pejabat penata usahaan itu kasubag umumnya yang menata usahakan barang, lalu ada pengurus barang inventaris. Itu yang beliau-beliau itu yang mencatat, yang menata usahakan setiap kali bendahara atau PPK berbelanja barang modal atau aset gitu. Jadi yang menata usahakan, yang menyimpan, yang menginventarisasi beliau-beliau. Nah, karena di Kota Madiun itu ada 34 unit kerja dan sekitar 70 ada 34 OPD dan 70 unit kerja, totalnya 134 itu, Pak. Jadi Dinas Pendidikan sendiri memiliki banyak unit kerja. Jadi dari SD dan SMP. Jadi di tiap sekolah itu ada satu pengurus barang. Seperti itu. Makanya respondennya juga ada yang guru, ada yang TU. Kalau di SMP TU, kalau di SD itu pasti guru. Karena di SD tidak ada TU. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Itu sudah diungkapkan di sini ya mengenai apa karakteristik responden yang sifatnya tadi ada apa namanya pengelola barang hingga sampai sekolah ya ini ya. Itu sehingga respondennya itu adalah baik pengelola sendiri maupun sekolah ya di tingkat Pemda ya. Oke. Kemudian yang kedua mungkin dijelaskan terkait dengan research gap, Mbak. Sejauh mana penelitian terdahulu terhadap research gap yang ditemukan sehingga dari research gap itu bisa apa? Tesis ini punya novelty atau kebaruan yang menutup dari research gap tersebut. Oke, silakan. Jadi research gap dari penelitian sebelumnya itu banyak berorientasi pada kinerja. Jadi yang mau diteliti tentang kinerja, tentang adaptive performance itu masih sedikit. Adaptive performance yang banyak diteliti itu tentang masa COVID waktu itu, nggih. Terus adanya inkonsistensi temuan pada temuan sebelumnya yang ada yang menemukan bahwa transformational leadership itu terbukti positif signifikan terhadap kinerja, tetapi ada juga penelitian yang menemukan bahwa transformational leadership itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, jadi harus melalui mediasi. Yang ketiga, di penelitian-penelitian sebelumnya, knowledge sharing diposisikan sebagai variabel independen, bukan sebagai variabel mediasi. Terus, belum banyak penelitian tentang implementasi aplikasi ini pada ASN pengurus barang inventaris. Jadi, kebaruan dari penelitian saya yang pertama pasti posisi knowledge sharing sebagai variabel mediasi yang belum banyak diteliti, yang kemudian mengintegrasikan dalam konteks implementasi SIPDRI dan SIPD EBMD. Seperti itu, Bapak. Baik. Dari sekian temuan research gap, ya, korelasi kontribusi penelitian Mbak Naning ini terhadap research gap seperti apa? Eh, Terhadap penelitian sebelumnya, paling tidak dari penelitian ini bisa mengisi research gap tentang pengaruh knowledge sharing, satu. Yang kedua, tentang apa namanya, temuan tentang pengaruh variabel-variabel yang mempengaruhi adaptive performance, karena itu belum banyak diteliti, terutama dalam lingkup implementasi SIPDRI dan SIPD EBMD di pemerintah daerah. Seperti itu, Pak. Selanjutnya, apa limitasi penelitian ini sehingga ke depan ya itu bisa dikembangkan lebih lanjut terkait dengan variabel yang telah diusulkan ini, ya terutama kontribusi terkait dengan knowledge sharing, ya yang telah diterapkan pada kasus pengurus barang inventaris di pemerintah Kota Madiun.
Oke. Oke. Untuk penelitian selanjutnya, mungkin bisa memperluas objek penelitian tidak hanya pada instansi pemerintah atau organisasi sektor publik. Kalau di penerapan SIPD sendiri mungkin bisa diterapkan di jabatan yang lain, Pak. Karena SIPD itu sebetulnya kan dia mengelola keuangan dan aset gitu, nggih. Jadi mungkin ada jabatan lain yang seperti tadi saya ceritakan, ada pengurus barang, ada pengelola, mungkin di jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Terus untuk yang penggunaan knowledge sharing mungkin bisa digunakan variabel lain yang bisa mempengaruhi knowledge sharing seperti digital kompetensi atau kesiapan untuk menghadapi perubahan dan seperti itu, Pak. Oke, ya baik sekali. Mungkin tadi yang perlu jadi penekanan tadi ya di halaman 153 itu ya tiba-tiba ada jabatan guru kelas, guru mapel itu yang perlu dijustifikasi nanti ya Mbak. Oh, siap, Pak. Ya, jadi kenapa kok ada jabatan guru kelas, guru mapel? Ternyata memang responden yaitu apa? Bagian dari responden itu adalah dinas pendidikan ya. Betul. Oke, yaitu mungkin perlu agak diperjelas karakteristik respondennya karena jelas ya guru itu literasinya sudah cukup tinggi begitu sehingga dari aspek knowledge sharing itu sangat berpengaruh begitu. Itu sehingga seandainya tidak murni guru barangkali mungkin agak sedikit berbeda ininya ya. Itu. Jadi pengaruh latar belakang dari karakteristik responden sudah mendukung. Itu barangkali dari saya. Berarti di latar belakang nih, atau di penjelasan, di pembahasan. Oh, di jadi di halaman 153 itu saya sekilas tadi langsung melihat tiba-tiba jabatan itu ada 4. Staf pelaksana, guru kelas, ada guru mapel, apa bedanya gitu juga. Nah, apakah itu juga jabatan guru kelas dan guru mapel? Apakah bukan pejabat ya jabatan itu adalah apa? Petugas inventaris sekolah atau apa gitu istilahnya. Jadi itu barangkali. Ya, jadi ada guru kelas, guru mapel. Ya, dari sisi knowledge-nya saya kira literasi sudah cukup tinggi. Dan beliaunya saya kira juga lebih adaptif karena apa? Lebih banyak di dunia pengetahuan begitu. Oke, saya kira cukup. Ya, selamat sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Naning karena sudah sampai tahap ini. Semoga nanti hasilnya yang terbaik begitu. Siap, Pak. Saya kira cukup, Oke. Prof. Matur nuwun. Baik. Terima kasih untuk masukan yang diberikan Pak Istiadi, terutama tadi itu Bu Iva Naning untuk karakteristik respondennya supaya diperjelas lagi yang guru-guru tadi itu ya, mengapa kok dimasukkan sebagai eh, hal yang penting dalam karakteristik responden karena nanti akan mempengaruhi juga hasil dari jawaban-jawaban mereka. Ya, mungkin itu dimasukkan bukan di latar belakang tapi di karakteristik respondennya itu sendiri. Baik, selanjutnya saya persilahkan Bapak Dr. Sodik. Ya, terima kasih Prof. Taufik. Terima kasih Bu Tati. Sami-sami Pak Sodik, matur nuwun. Ah, Mbak, Mbak apa Bu ya? Mbak Mbak Ica. masih Mbak Ipa. Melihat dari hasil penelitian yang sudah jadi ini prestasi yang sangat baik perlu kita apresiasi karena tahapan akhir sudah dilalui, tidak berhenti di tengah jalan atau hilang di perjalanan. Itu sudah luar biasa. Saya melihat dari judul dulu ya, nanti yang lainnya enggak saya korek semuanya kok. Dari judul itu ada personal, interpersonal interpersonal. competence. Kemudian ada transformational leadership. Kalau kita kaitkan dengan karakteristik responden, apa hubungannya? Yeah.
Ini Pak, interpersonal kompetensi dan transformational leadership kaitannya dengan karakteristik responden, nggih, Pak. Eh, untuk interpersonal kompetensi dari responden yang diteliti lebih dari 50% sebetulnya ya. Ada 30 berapa tadi, Pak? Ini 37. Ada 100 orang dari 134 orang berusia lebih dari 36 tahun. Itu berarti secara logika kita masyarakat umum mungkin memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik dengan sesama gitu nggih. Karena yang lebih sepuh pasti lebih cara berkomunikasi dan cara dengan berinteraksi dengan orang lain lebih baik daripada anak-anak muda gitu. Terus yang kedua, jabatan dari responden ini mayoritas pelaksana yang sangat membutuhkan apa namanya arahan dari pemimpin yang transformasional tadi, memberikan motivasi, memberikan stimulasi, memberikan perhatian kepada bawahan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Seperti itu, Bapak. Pengelolaan aset itu kan lebih banyak ke teknis ya. Apakah semakin tua itu semakin baik pengelolaan teknisnya? Padahal sekarang ini dalam kondisi teknologi yang relatif banyak digunakan dalam pengelolaan aset, ya kan? Semuanya pakai sistem. Iya. Gitu. Semakin tua nggak semakin gagap atau nggak semakin lemot dibandingkan dengan responnya para anak-anak muda. Saya memprediksikan lebih cepat anak-anak muda untuk merespon itu. Bahkan di dalam pengelolaannya mungkin lebih baik. Nah, ada nggak dasar yang dipakai sebagai argumen bahwa karakteristik masa usia itu mendukung dari interpersonal kompeten dan transformasional leadership tadi itu? Kalau argumen secara teoritis saya memang belum mencari itu, Pak. Tapi kalau secara pribadi saya menyimpulkan untuk usia di atas 36 memang kemampuan komunikasinya pasti lebih baik. Cuman memang kalau dari digital mereka bapak-bapak atau ibu-ibu itu memang kurang, tetapi karena adanya knowledge sharing itu tadi, jadi yang muda yang 34 orang ini bisa lah mendukung dari 100 orang yang lebih senior tadi karena ya difasilitasi oleh knowledge sharing itu. Seperti itu, Bapak. Untuk pengelolaan aset lebih banyak dibutuhkan kemampuan teknis atau kemampuan komunikasi? Teknis. Teknis, Bapak. Ya, nanti akan bisa dukung nggak kira-kira gitu loh. Kemampuan komunikasi itu mendukung tadi kegiatan knowledge sharing-nya untuk kegiatan teknis tadi, Pak. Kompetensi teknis kan bisa ditingkatkan dengan knowledge sharing. Nah, tidak semua pegawai itu mau berbagi pengetahuan. Ada yang ya eman-eman, aku nyarinya susah gitu misalkan. Nah, dengan komunikasi yang interpersonal tadi diharapkan mendukung praktek knowledge sharing tersebut. Ya, kalau kita perhatikan ini kan terkait dengan adaptive performance ya. Yeah. Kalau lihat dari situ lebih cepat mana orang tua atau anak muda untuk bisa beradaptasi? Iya, orang muda. Orang muda kan? Betul. Kalau gitu semakin tua juga belum tentu tadi itu ya. Semakin tua itu semakin beradaptasi terhadap kondisi itu. Bisa jadi semakin ngeyel. Merasa dia lebih tahu, lebih lama gitu. Padahal kalau disuruh ngerjakan ya belum tentu. Artinya secepat anak muda untuk beradaptasi dengan sistem, beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Bahkan lebih saya melihatnya loh ya. Tapi ini bukan berarti ini apa istilahnya
mengecilkan arti orang tua, bukan ya, Oke. bukan. Tetapi karena peneliti memasukkan karakteristik itu dari sisi usia. Gitu. Nah, usia dari sisi karakteristik usia kemudian dikaitkan dengan pekerjaan atau kondisi yang diukur, ya, kondisi yang diukur, sehingga harus juga dicari landasannya, dicari penguatnya bahwa memang benar bahwa karakteristik usia itu mendukung, gitu ya, mendukung dari pekerjaan yang dilakukan oleh responden. Gitu. Itu yang nanti juga harus ya harus berhati-hati lah untuk menjelaskannya, nanti jangan sampai orang tua-tua tersinggung ya. Orang tuanya tersinggung. Orang tua itu kan sensitif ya. Diupayakan untuk supaya tidak tersinggung. Yang kedua, coba saya ditampilkan kerangka konseptualnya. Belum ke situ tadi saya, kalau misalnya tidak, cari karakteristik yang sesuai ya, karakteristik yang sesuai dengan kondisi responden yang dibutuhkan penanganan itu. Maksud saya begitu, supaya kita membuat karakteristiknya itu atau membuat sesuatu di dalam penelitian tidak sia-sia dan juga tidak bertentangan. Gitu. Kalau bertentangan kan menjadi repot ya. Kalau bertentangan malah menjadi loh kok tidak sesuai ya gitu. Nah ini yang karakteristik itu memang diperlukan di dalam mengidentifikasi respondennya, tetapi harus sesuai dengan apa yang harus dia lakukan. Gitu. Misalnya nih terkait dengan Kominfo misalnya, ini kan juga berkaitan dengan orang digital, orang yang harus selain teknologi dia harus kuasai, juga mampu untuk berkomunikasi, ya kan, dengan baik, gitu. Nah, barangkali seperti itu. Tapi kalau untuk pengelolaan aset itu tidak komunikasinya yang diutamakan, tetapi pekerjaan teknisnya yang diutamakan, ya kan, gitu. Sehingga memilih atau memasukkan karakteristik juga harus dipertimbangkan apa yang dia lakukan. Oke, yang kedua ini berkaitan dengan kerangka konseptual. Nah, di dalam kerangka konseptual ini saya tidak nanti biar pembimbing lah yang mengarahkan. Tapi saya melihat semuanya tadi itu harus punya hubungan atau punya kaitan ya. Bagaimana peneliti bisa menghubungkan antar variabel yang diteliti itu, sehingga nanti akan bisa menurunkan atau bisa membuat hipotesisnya itu sesuai dengan itu. Kalau hipotesis kan memang harus menjawab dari pertanyaan penelitian kan, tetapi tidak terlepas dari kerangka konseptual yang dibuat. Karena kerangka konseptual ini melandasi. Kalau nggak ada hubungannya variabel itu dengan variabel yang lain, terutama dengan variabel dependennya, maka jawaban kita juga harus dikoreksi sesuai kerangka konseptualnya. Gitu. Nah, gimana peneliti menjelaskan itu? Ya. Hubungan antar variabel dari interpersonal. Yang pertama Pak ya, tadi hipotesis yang pertama, interpersonal kompetensi diduga berpengaruh terhadap adaptive performance. Artinya kemampuan berinteraksi yang baik membantu individu menyesuaikan diri terhadap dinamika kerja yang berubah. Teori Person Environment Fit oleh Christoph dalam Edward Pillsbury menegaskan, penyesuaian diri efektif terjadi ketika individu menyelaraskan diri dan kemampuan dengan tuntutan lingkungan kerja. Jadi semakin baik interpersonal kompetensi, berarti dia memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menghadapi tuntutan pekerjaan. Seperti pada penelitian Astuti et al. 2023 dan Kaniaswara Wibawa 2025. Untuk hubungan
Hipotesis yang kedua yaitu transformational leadership terhadap adaptive performance. Pemimpin transformasional menumbuhkan motivasi dan kepercayaan pegawai, membantu berpikir inovatif melalui inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individual consideration. Jadi pemimpin yang transformasional memberikan kesempatan dan ruang bagi bawahan untuk berkembang, untuk berpikir inovatif dan dalam menghadapi tuntutan perubahan pekerjaan. Yang ketiga, hipotesis yang ketiga, interpersonal kompetensi berpengaruh terhadap knowledge sharing. Kompetensi interpersonal memfasilitasi komunikasi terbuka, empati, dan kerjasama yang mendorong pertukaran pengetahuan antar pegawai, seperti penelitian Astuti dan Suhana 2023 dan Yulita et al. 2025. Dalam knowledge sharing ada dua dimensi, knowledge donating dan knowledge collecting. Untuk knowledge donating itu kan kita memberikan pengetahuan kepada orang lain. Jadi jika adanya empati, komunikasi, dan kepercayaan antar individu itu menguatkan knowledge donating karena sifatnya sukarela membagikan ke orang lain. Sedangkan hipotesis yang keempat, transformational leadership berpengaruh terhadap knowledge sharing melalui konsep 4I, inspirational motivation, intellectual stimulation, individual consideration. Pemimpin transformasional menciptakan iklim kerja terbuka dan kolaboratif yang mendorong pertukaran pengetahuan seperti penelitian H dan Kim 2025 dan Aristiana et al. 2024. Dalam dimensi knowledge collecting lebih terdorong oleh transformational leadership karena lewat intellectual stimulation dan inspirational motivation memotivasi pegawai untuk aktif mencari dan menyerap pengetahuan. Sedangkan hubungan knowledge sharing dengan adaptive performance sendiri, berbagi pengetahuan memungkinkan pegawai memperoleh wawasan baru, mempercepat pembelajaran dan menyesuaikan diri dengan perubahan secara lebih efektif berdasarkan teori organizational learning dalam Mulyana 2024 dan Khairana Mangiwa 2021. Baik, Mbak Iva, coba ditampilkan hasil pengujian hipotesisnya Mbak Iva. Oke, kalau kita perhatikan bukan hampir, tapi semua hipotesisnya diterima ya. Apa maknanya? Artinya, baik interpersonal kompetensi maupun transformational leadership berpengaruh terhadap adaptive performance pegawai dan berpengaruh positif signifikan terhadap knowledge sharing. Knowledge sharing mampu memediasi interpersonal kompetensi, pengaruh interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance dan pengaruh transformational leadership terhadap adaptive performance. Kita perhatikan sekarang dari hasil pengujian. Dari hasil pengujian itu, berapa kontribusinya dari variabel interpersonal kompetensi tadi terhadap adaptive performance. Oke. Kalau dari efek size Pak ya, di sini pengaruh interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance memang lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh interpersonal kompetensi terhadap knowledge. Disebutkan aja berapa? 0,149 kategorinya 0,1 berarti kecil. sekitar 19. Iya. 0,19. 0,149. 49 berarti 14% atau 15%. Iya. Kemudian yang kedua, pengaruh transformational leadership terhadap adaptive performance 11%. 11%. Oke. Kalau dua-duanya? Dua-duanya, berarti dijumlahi Pak. Pengaruh. Kalau bisa dijumlah kan. Kalau dua-duanya berapa? Pengaruh interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance berarti 25% Pak. 25%. Lebih memilih mana manajemen dalam pengambilan keputusannya? Mau melakukan secara parsial atau mau dilakukan secara simultan? Secara parsial atau simultan? Seluruhnya Pak. Berarti simultan berarti ada? Simultan. Simultan Pak berarti. Secara simultan. Secara simultan. Okay. Melihat terpisah kan Pak? Parsial kan terpisah kan?
Nggih, kalau simultan berarti keseluruhan. Hmm. Nggih, Lebih baik yang mana? simultan. Kalau dihubungkan dengan adanya mediasi, Lebih baik mediasi dengan jadi diperkuat dengan mediasi karena di sini nilainya untuk ketika ada mediasinya itu sebagai intervening atau moderating? intervening atau moderator. Hah? Sebagai moderating atau sebagai intervening? Mediasi. Iya, sebagai apa Intervening. mediasinya? Mediasi kan ada dua, ada intervening, ada moderating. Nah, Intervening. yang dipakai sebagai apa? Intervening. Intervening. Nggih. Nah, sekarang kan dibandingkan lebih baik mana atau lebih besar mana kontribusinya jika interpersonal tadi interpersonal kompeten melalui karena intervening kan Iya. melalui Knowledge sharing. iya personal Knowledge share. Nah, kalau digunakan secara langsung dengan yang secara tidak langsung. Lebih. Karena ini pemediasi kan? Nggih. Ya. Lebih besar kalau lewat mediasi, Pak. Berapa? Berarti 15 dibandingkan 19. Kalau lewat mediasi 19%, kalau langsung 15%. Oke, kalau dua-duanya tadi. Kalau dua-duanya berarti 25 ditambah 5, 30, Pak. Hah? 30. 30. Oke, 30%. Dari? Dua-duanya, pengaruh dua-duanya melalui mediasi. Melalui mediasi. Oke. 30%. 30%. Kalau yang kalau yang parsial tadi itu kan ada Parsial. 14 atau 14, 15 tadi ya. dan Kemudian 11. ada yang 11. 11 Iya. gitu. Tapi kalau melalui mediasi ada 30. Iya. 30. 30. Nah, bagaimana implementasinya bagi seorang pengambil keputusan? Oke. Untuk pengambil keputusan di Pemkot Madiun mungkin bisa melakukan penguatan interpersonal kompetensi pegawai dan mendorong pemimpin untuk semakin menunjukkan inspirasi dan motivasi serta dukungan dan arahan jelas kepada pegawai. Jadi ada dua yang didorong, Pak, dari bawahan didorong penguatan interpersonal kompetensi beliau-beliau dan dari atasan langsungnya didorong untuk penguatan transformational leadership-nya. Dan untuk keduanya pasti juga didorong untuk praktek berbagi pengetahuan difasilitasi oleh kalau dalam hal ini BKAD sebagai koordinator mereka. Seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan fungsinya dari variabel mediasi tadi itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau bisa pilihan? Untuk lebih meningkatkan harus dilakukan karena kalau langsung tadi lebih rendah daripada melalui mediasi. Gitu. Harus. Berarti caranya gimana kalau harus dilakukan melibatkan mediasi tadi? Oke, kalau di Pemkot Madiun sendiri peran BKAD sebagai koordinator dari seluruh unit kerja itu harus ditingkatkan, memfasilitasi praktek tersebut karena kalau tidak difasilitasi beliau-beliau juga tidak ada wadah, tidak ada forum untuk berbagi pengetahuan itu, Pak. Karena kalau mengandalkan beliau-beliau sendiri mungkin kurang maksimal, jadi harus difasilitasi dari koordinator untuk menyediakan ruang untuk bertukar pikiran, bertukar informasi, baik-baik secara langsung melalui BIMTEK ataupun lewat media online seperti grup WA atau seperti penyediaan bank pengetahuan gitu. Seperti itu, Bapak. Media itu digunakan? Digunakan tapi belum maksimal. Memaksimalkan kalau di Pemkot Madiun sendiri, Pak ya, terutama itu di bank pengetahuan karena memang kita belum ada sarana untuk
masing-masing memberikan kontribusi seperti itu belum ada. Kalau selama ini yang sudah ada itu memang hanya grup WA aja. Kalau BIMTEK juga belum ada. Kalau penanganan barang atau pekerjaan teknis tadi ya, Nggih, petugasnya, mohon nggih. maaf, tugas teknisnya tadi itu memanfaatkan mediasi sebagai peningkatan kompetensi itu selama ini apa yang dia lakukan? Atau media apa yang digunakan? Melalui WA itu, Pak. Jadi Hanya WA. nggih, WA grup itu aja. Ada pekerjaan yang bisa terselesaikan dengan itu? Ada. Oke, jadi setiap informasi nanti di-share di situ. eh, Karena kan kalau pengelolaan aset itu kan bisa tumpang tindih, Bapak. Misalkan contoh, nggih. Contoh itu misalkan pengelolaan aset tanah. Tanah di kelurahan ini dengan kelurahan satunya kan dia berbatasan. Nah, itu pasti membutuhkan berbagi pengetahuan antara kelurahan satu dan kelurahan dua. Jadi ini punya siapa, batasnya di mana. Jadi melalui grup itu biasanya beliau-beliau itu saling bertanya, ini batasnya di mana seperti itu, Pak. Contoh aja. Satu aja saran saya. Iya, Bapak. Kalau tabel, oke, tabel sudah dilakukan tulisan tabel dan sumber di bawah ya. Oke. Tapi untuk gambar sepertinya masih jadi satu ya. Masih jadi satu semuanya di bawah. Nah, tapi ada yang juga di atas gitu. Nah, sebaiknya dikonsistenkan. Konsisten saja, ada nama atau judulnya tabel gambar itu dan di bawahnya kasih sumbernya begitu. Oh, iya. Siap, Bapak. Terima kasih. Nanti dicek kembali, saya nggak begitu Iya, ini, siap. hafal halaman per halaman ya. Saya kira cukup bagus responnya di dalam penguasaan hasil penelitian, meskipun saya tidak detail satu persatu, tapi mudah-mudahan bisa itu menggambarkan hasil penelitian ini dari sisi judul sampai dengan hasil ya. Rupanya sudah bisa dijelaskan. Saya kembalikan ke Prof. Bobi, silakan. Baik, terima kasih Pak Sodik untuk konfirmasi juga saran yang bagian terakhir tadi. Ya, mungkin ini untuk kebaikan dari Mbak Iva sarannya Siap. tadi ya Mbak Iva ya. Siap. Kalau pertanyaan-pertanyaan tadi Oke. sudah bisa dijawab dengan baik seperti Siap. yang telah disampaikan oleh Pak Sodik. Baik, berikutnya pada pembimbing yang juga penguji pada pagi hari ini, Bu Tati, monggo Bu Tati. Ije, matur nuwun Prof. Popi. Matur nuwun juga ke Bapak Dr. Istiadi dan Dr. Sodik. Luar biasa, matur nuwun juga masukan dan sarannya. Ini juga sekaligus menjadi eh, tambahan pengetahuan bagi saya sebagai pembimbing maupun sebagai penguji. Berkaitan dengan eh, ini langsung pada Mbak Iva. Berkaitan dengan judul Anda, Mbak Iva, mengenai interpersonal competence. Nah, itu Anda menggunakan basic teorinya, menggunakan apa ya, Mbak Iva? Ibu. Untuk variabel interpersonal kompetensi, kami menggunakan teori dari interpersonal competence model oleh Spitzberg Kupas yang menyatakan bahwa interpersonal kompetensi merupakan kemampuan individu untuk berinteraksi, berkomunikasi, serta membangun hubungan sosial yang positif dan efektif dengan orang lain, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sosial sehari-hari. Ada dalam penelitian Taruman Swayasa 2024, serta dari Robin Judge 2019. Demikian. Iya. Bagaimana pengembangan konsep dari basic teori itu disesuaikan dengan kondisi sekarang? Masih tentang interpersonal competence. Mungkin Bu, untuk saat ini interpersonal kompetensi model ini kan
komunikasi. Sekarang ini komunikasi kan ada komunikasi langsung maupun komunikasi tidak langsung melalui media. Jadi pengembangan interpersonal kompetensi ini juga ada eh, langsung cara berinteraksi secara langsung maupun secara lewat media tadi. Karena kan kadang orang berinteraksi lewat media itu bahasa tulisan dengan bahasa ucapan itu kadang berbeda seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, terima kasih Mbak Iva. Kemudian tadi sudah ditanyakan juga oleh Pak Sodik bahwa pengaruh parsial dengan pengaruh simultan itu hasilnya lebih bagus atau lebih baik pengaruh simultan, ya. Kemudian tadi juga sudah ditanyakan bagaimana implementasinya. Nah, yang eh, apa berkaitan dengan itu, kita melihat pengaruh simultan dengan pengaruh parsial itu melihatnya dari apa, Mbak? Dari nilai efek size Ibu untuk pengaruh parsial dari interpersonal kompetensi terhadap adaptive performance tadi hanya 14%, sedangkan Ya, untuk transformational leadership hanya 11%. Berarti ya, ketika disimultankan berarti kan nilainya sekitar 25%, jadi lebih tinggi daripada parsial. ya. Yang jelas tidak dijumlahkan ya, itu melihatnya dari R kuadrat atau dari nilai F-nya. Baik, Bu Prof. Popi, selama pembimbingan Mbak Iva sudah sangat aktif dan ini tadi hanya test case dan Alhamdulillah tadi Mbak Iva juga sudah bisa menjawab apa yang terutama pertanyaan dari Pak Sodik yang sedemikian mendalam dan eh, sudah mengena pada substansi termasuk pada keterkaitan eh, karakteristik responden dan seterusnya. Saya kira karena sudah membimbing secara insya Allah secara maksimal sehingga menurut saya kekurangan mungkin kalau kekurangan diri dalam pembimbingan itu eh, mungkin tidak diketahui tapi justru diketahui dari penguji yang lain. Sekali lagi matur nuwun pada Pak Sodik dan Pak Istiadi atas masukan dan sarannya tadi dan menurut saya sebagai pembimbing kedua, saya pikir sudah cukup untuk menyampaikan pertanyaan. Begitu Prof. Popi, matur nuwun, saya kembalikan ke Pak Panjenengan. Ya. Matur nuwun sekali lagi dan selamat pada Mbak Iva bisa menjawab dengan lancar. Matur nuwun. Ibu. Baik, terima kasih Bu Tati yang selama ini Injih, juga sudah banyak membimbing Mbak Iva ini karena memang sama-sama berada di Madionia ya. injih, leres. Baik, em, dan hasilnya menurut saya cukup baik ya. Ini bisa menjelaskan dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, yang dikonfirmasi. Ya memang yang agak sulit tadi itu pada saat harus menjawab mana yang lebih baik, masing-masing atau simultan. Nah, karena memang kalau kan Mbak Iva ini menggunakan PLS ya, kalau di SPSS mungkin itu ada memang analisis T ya dan yang satu persatu dan ada yang simultan secara bersama-sama. Ada T-test, ada F-test itu akan gampang melihatnya itu kalau menggunakan SPSS. Tapi saat ini kita memang mengembangkan atau banyak menggunakan PLS dengan alasan-alasan yang lebih memudahkan juga lebih bisa menjawab lebih banyak hal dibandingkan dengan SPSS, maka itu menggunakan PLS seperti itu. Tapi tentu saja penjelasan lebih lanjut terkait dengan statistik ini mungkin perlu ada ahlinya yang menjawab ya. Tapi setidaknya kita mengetahui mengapa kok harus menggunakan PLS kan seperti itu.
Apa Mbak Iva? Kok kita menggunakan PLS Mbak Iva? Baik Ibu, kami menggunakan PLS karena penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui apakah ada pengaruh dari antar variabel, tapi juga ingin mengetahui bagaimana pengaruh tersebut, bagaimana pengaruh tersebut terjadi. Jadi karena yang kedua, kalau menggunakan SPSS itu untuk pengujian antar variabel itu harus masing-masing, sedangkan kalau untuk PLS itu bisa langsung termasuk kayak diskriminan, konvergen seperti ya menggunakan karena harus mengujinya terpisah kalau SPSS, tapi kalau PLS bisa secara langsung keempat variabel itu. Baik, memang beberapa perbedaan dasar ya dalam pendekatan menggunakan PLS ataupun SPSS. Mungkin dilihat dari fokusnya kemana, modelnya seperti apa, dan variabel latennya juga seperti apa. Itu yang membedakan kita harus menggunakan PLS atau SPSS. Baik, mungkin itu kalau dari ulasan yang saya catat di sini dari Pak Istiadi tadi itu riset gapnya sudah bisa terjawab dengan baik. Oh iya, nah, ini karakteristik responden tadi juga disorot juga oleh baik Pak Is ataupun Pak Sodik. Jadi kalau misalnya kenapa kok usia dimasukkan, takutnya sia-sia di sini. Malah menurut saya ya betul kalau usia dimasukkan dalam hal ini. Karena apa begitu? Nah di sini karena ada variabel-variabel lain seperti misalnya saja tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Sodik terkait dengan transformasi leadership juga interpersonal kompetensinya ya. Bagaimana usia itu tentu akan membedakan mereka dalam menjawab kuesioner yang terkait dengan misalnya interpersonal kompetensi, misalnya kalau kenapa kok usia dimasukkan di situ, kemudian terhadap adaptive performance-nya, knowledge sharing-nya, di mana ini semua mengarah banyak pada digitalisasi saat ini. Kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini kan digitalisasi. Ya memang penting kalau yang menjawab itu adalah orang-orang tua seumur saya terkait dengan digitalisasi, lemot-lemot wis salah. Ya. Nah, kita akui saja yang jalan itu justru yang muda-muda ya terkait dengan digitalisasi. Kalau yang tua ini sudah bolak-balik dikandani lali-lali ya. Ya. Gaptek. Nah, seperti itu. Apalagi kalau mereka harus adaptive performance ya, bisa beradaptasi dengan baik, baik itu pada dunia saat ini, ya kan? Bagaimana sih mengukur adaptive performance, Mbak Iva? Loh, jadi ada pertanyaan lagi nih. Adaptive performance diukur dengan 9 indikator, Ibu. Yang pertama, kemampuan merespon di situasi darurat. Yang kedua, kemampuan mengelola stres kerja, kemampuan berpikir kreatif, keinginan aktif mengikuti pelatihan dan pembelajaran, menyesuaikan diri dengan rekan kerja, mampu berinovasi dalam melakukan pekerjaan, menggunakan teknologi baru, proaktif terhadap kebijakan, serta memiliki kemampuan untuk belajar mandiri. Memang kalau lihat dari indikatornya ini yang berhubungan dengan teknologi, indikatornya satu Ibu, dan yang lain lebih ke respon ketika menghadapi itu. Kalau saya melihat dari 9 indikator tadi itu, kalau dihubungkan dengan usia, ya pasti ada perbedaannya antara yang tua dan yang muda. Nah itu, nah sekarang mengapa kok usia dimasuk? Kan jelas sudah ada perbedaannya tadi. Nah paling banyak siapa respondennya? Nah akhirnya jawabannya seperti apa? Maka itu perlu dimasukkan usia tadi itu, dan itu nanti akan memperkaya pada pembahasan. Ya, ya. Walaupun memang di sini sih kebetulan saja hasilnya itu signifikan semua gitu loh ya, sehingga seolah-olah itu kurang menarik, pada ya tidak sih, bisa dipetani satu persatu ya. Jadi juga hasil deskriptif statistiknya itu juga bisa dimasukkan toh. Iya, dalam pembahasan kan bisa dimasukkan. Dalam pembahasan itu kita bisa mensintesa
dari jawaban responden yang ada di deskriptif statistik. Kemudian dari karakteristik responden, dari penelitian terdahulu bisa, ya kan, ditambahkan di dalam pembahasan di situ. Mungkin seperti itu, ya Mbak Nani. Oke. Baik, kita perlu waktu untuk mendiskusikan hasil Iya. ujian hari ini. Mbak Nani bisa keluar, tidak usah lama-lama ya. Apa jauh-jauh. Nggak usah diringkesi dulu, biarkan ya, apa aja gitu ya. Ya. Bagaimana kira-kira? Bagus ya, bisa maksimal ya, ya bisa menjawab semua dengan baik. Mohon maaf, volumenya kecil sekali, Prof. Kopi. Ya Bu Tati, ini Nggih. tadi kami diskusi yang ada di sini. Oh, nggih. Oke, semua bisa maksimal. Dari Bu Tati bagaimana? Nggih, melihat semangat dan saat proses pembimbingan aktif dan produktif sehingga menurut kami layak untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Begitu. Baik. Oke, Nggih. Pak Tarun di sini Sami-sami, sepakat. Prof. Baik. Lagi. Mbak Eva bisa berdiri. Baik. Baik, Mbak Iva, kami diskusi singkat ya terkait dengan hasil ujian tesis pada hari ini bersama penguji 2 orang, juga selama pembimbingan bersama Bu Tati ya. Iya. Mungkin dalam perkuliahan selama ini Mbak Iva termasuk aktif ya. Kemudian juga tentu saja saya yakin banyak hal yang harus dikorbankan oleh Mbak Iva selama ini, selama perkuliahan, ya, baik waktunya, tenaganya, pikirannya, ya, ada yang terabaikan, mungkin harus karena apa setiap mata kuliah dosennya minimal 2, dua-duanya minta tugas yang harus segera dikumpulkan, ya, itu tugas-tugas yang cukup berat ya Mbak Iva. Bekerja tetap jalan, keluarga tetap berjalan, mungkin juga keluarga ada waktu yang harus hilang karena harus mengerjakan tugas-tugas yang harus diberikan. Namun dari hasil ini tadi, pada hari ini tadi, kami sepakat Mbak Iva mulai hari ini bisa menyandang gelar Magister Manajemen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat ya. Nah, Amin. jadi selamat untuk Mbak Iva Naning Mafia MM. Sekarang ada tambahnya MM. Ya, baik. Mungkin di akhir perkuliahannya ini Mbak Iva ingin menyampaikan sesuatu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baik pribadi maupun dari keluarga menyampaikan banyak terima kasih kepada Universitas Widyagama, para dosen, para staf administrasi dan seluruh komponen dari Universitas Widyagama karena sudah memberikan kesempatan saya untuk meningkatkan pengetahuan saya, untuk meningkatkan kapasitas diri saya. Mudah-mudahan menjadi yang lebih baik dari hari yang kemarin, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada pekerjaan saya, kepada pemerintah Kota Madiun yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berkuliah ini dan memberikan dukungan, memberikan beasiswa untuk kuliah ini. Mudah-mudahan berkah barokah untuk semua. Terima kasih. Saya juga Amin. menyampaikan permohonan maaf apabila
selama bimbingan kepada Prof. Popi, kepada Bu Tati, saya bertutur kata, bertingkah laku yang mungkin kurang sopan, juga kepada Pak Sodik, Pak Istiadi, mungkin selama ujian proposal atau ujian tesis ini ada perkataan yang menyinggung maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Silakan keluar. Berarti kita Dalam, Ije, matur nuwun sangat. matur nuwun sangat Prof. Popi, juga Pak Sodik dan Pak Istiadi. Baik, Matur sampai nuwun. ketemu lagi. Nggih. Ije, selamat pagi, sampai berjumpa. Oh, jenengan nanti lagi ya, Pak.